Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Topik pada pagi ini adalah istighfar. Apa arti istighfar? Istighfar itu diambil dari akar kata goin, fa, dan ro. Biasanya sumber kata dalam bahasa Arab tuh rata-rata dari 3, minimal 3 atau 4. Ya, yang 3 lebih banyak daripada yang 4. Sebab kalau yang 3 itu ada 18 bentuk. Sementara yang 4 cuma 4 bentuk. Jadi yang 4 itu jarang. Istighfar meskipun terlihat hurufnya banyak, tapi asalnya itu 3, gofaro, goin, fa, dan ro. Apa arti istighfar? Dalam bahasa itu hanya menutupi. Jadi kalau istighfar itu artinya minta ditutup. Secara istilah, istighfar itu adalah min talabil kufran, meminta pengampunan, yaitu dengan ditutupi dosanya, dengan penutupan dosa. Wa huwa aidan talabu dzalika bil maqali wal fi'al, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau ucapan ya astagfirullah, ya. Perbuatannya apa? Perbuatannya taubat. Tidak melakukan apa yang menjadi dosa. Nah, itu namanya istighfar. Al-farqu bainal ghufran wal afwi. Perbedaan antara ghufran dan afwi. Ghufran, qala al-Kafawi, innal ghufran yaqtadi isqatal iqab wa nailis thawab wa la yastahiqu illal mu'min. Ghufran artinya pengguguran hukuman. Jadi kita minta kepada Allah, selain ditutupi dosanya, jangan dihukum. Dan mendapatkan pahala. Pengguguran hukuman dan mendapat pahala. Wala yastahiquhu illal mu'min. Yang akan mendapatkannya hanyalah mukmin. Wala yusta'malu illa fi haqqil bari ta'ala. Dan tidak, istilah istighfar ini tidak dipakai kecuali untuk Allah. Sama dengan Rahman. Ada Rahman, ada Rahim. Yang boleh menggunakan kata Rahman itu hanya Allah. Karena itu tidak mungkin buat makhluk. Ketika disebut Rahman pasti Allah maksudnya. Kalau Rahim bisa dipakai buat makhluk. Contohnya seorang ibu yang pengasih, dalam bahasa Arab itu artinya al-ummur rahimah. Bukan Ummur Rahman, bukan. Nah, begitu juga mustaghfir, ya. Dengan afun, afun bisa dipakai untuk manusia. Bisa juga diperoleh oleh yang bukan mukmin. Tapi kalau ghufran itu hanya mukmin. Dalam catatan yang lain, kata ghafur dan kata afun. Kalau ghafur diampuni, ditutupi, tidak dihukum, diberi pahala, tapi catatannya tidak dihapus.
Ya, dalam catatan lain, ini tidak di buku ini. Sementara afun dihapus seperti tidak pernah terjadi. Nah, maka itulah doa yang kita panjatkan saat menyongsong Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun, bukan innaka ghafurun. Tuh, begitu katanya. Tentang istighfar ini, ya, ditulis oleh pengarang setidaknya ada 155 ayat dalam Al-Quran. Ada 57 hadis dan 7 asar. Asar itu adalah berita tentang sahabat. Ya, produk dari Allah namanya ayat. Produk dari Rasulullah namanya hadis. Produk dari sahabat namanya asar. Ini tidak akan dituturkan semua ya. Poin-poinnya saja. Pertama, ta'milu rajin wa ta'nisil mudznibin bi maghfirati subhanahu li'anahu wal ghafurul ghaffar. Pengampunan itu merupakan harapan. Ya, harapan setiap orang. Tentu itu fokus dari semua keinginan ya. Apa yang diinginkan oleh kita. Kalau hidup ya sehat. Ya kan? Kita waktu hidup punya keinginan ini, keinginan itu, tapi kalau Allah beri sakit, maka permintaannya mengerucut menjadi sehat saja. Kita pengen kaya, pengen kuasa, tapi diberi sakit oleh Allah, maka permintaan kaya, permintaan kuasa nggak jadi, sehat saja pokoknya. Nah, nanti kalau kembali ke akhirat, kepada Allah, permintaan kita apa? Diampuni. Satu saja, diampuni. Nah, kemarin sudah disampaikan nikmat Allah yang tertentu itu ridho. Kalau yang lebih berani lagi, ridho. Ya. Kerelaan Allah. Keridhoan Allah. Jadi kalau diampuni nggak diampuni, sebodoh diampuni apa enggak. Penting ridho. Tapi ridho itu mustahil kalau tidak diampuni. Kemarin kan sudah disampaikan nikmat Allah itu banyak, nggak bisa dihitung. Tapi kalau diklasifikasikan itu ada 5. Yang terendah adalah hidup. Kita diberi hidup dengan nyaman. Sendi-sendi kita berputar sesuai dengan arahnya. Nggak ada gangguan. Nengok kanan, nengok kiri, nengada ke atas, dingkluk, semuanya bisa. Kalau gangguan nggak bisa nengok, bantal disalahin, salah bantal. Bantal yang nggak tahu apa-apa disalahin. Ya, begitu yang lain-lain lah pokoknya. Nggak bisa nekuk aja, bisa begana, bisa begini. Ya. Satu saat, kram. Cari-cari kesalahan. Gitu. Jadi sehat, hidup. Hidup itu kita berbagi, bukan kita saja yang hidup, makhluk hidup lainnya ada. Ya, lalu kita ditakdirkan menjadi manusia. Apa bedanya manusia sebagai makhluk hidup dengan makhluk hidup selain bukan manusia? Selain manusia, kita diberi kemerdekaan. Merdeka. Merdeka itu apa? Bisa memilih. Itu yang Allah sampaikan dalam surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanah, kami tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Semua menolak kecuali manusia. Semua menolak karena takut resiko, kecuali manusia. Manusia mau menerimanya dengan konsekuensi. Kalau gagal, dihukum. Ya, kalau berhasil dapat reward. Nah, rewardnya surga. Tuh, setelah kita menjadi manusia, kita naik pangkat, bukan makhluk hidup biasa. Nah, kita bersamaan dengan manusia-manusia lainnya, ya, pokoknya yang judulnya manusia aja, itu mendapat nikmat lebih dari hidup. Tapi oleh Allah ditakdirkan kita menjadi mukmin. Mukmin itu ada pilihan.
bisa menjadi mukmin, bisa enggak? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang memilih mukmin, silahkan. Tidak memilih, silahkan. Inna a'tadna lidzalimi naran. Nah, cuma kami sediakan api nantinya. Itu kan sudah diberitahu. Ya, kalau kamu milih sana, begitu jadinya. Milih begini, ini jadinya. Silahkan milih. Ya, kita merdeka. Nah, kita milih terikat. Komitmen mengikatkan diri menjadi mukmin. Kita kan menjadi mukmin itu merdekanya kurang. Kemerdekaan kita kurang. Karena kalau kita dihadapkan makanan, kita harus memilih yang halal. Ya, begitu seterusnya. Dalam bermuamalat, dalam ibadat. Kalau masuk Ramadan, kita nggak makan dari subuh sampai maghrib. Yang bukan mukmin makan aja, merdekanya lebih banyak. Tapi karena kita terikat, kita berjanji, ya, dalam suratul Asr, wal asri innal insana fi khusr. Demi masa, semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal salih, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ketika kita nyatakan diri beriman, kita terikat dengan konsekuensi. Sama dengan ketika kita ditawari oleh wali yang sekarang jadi mertua kita, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin sekian. Kita ngucapnya sebentar, ya kan? Qabiltu nikahaha wa raditu bidzalik. Tidak sampai 5 menit, tapi komitmennya itu loh, keterikatannya panjang. Ya, sakitnya perempuan itu yang tadinya anak orang lain, kemudian menjadi istri kita, tanggung jawab kita. Sakitnya wajib kita biayai. Tadinya mau urusan ono, ya kan? Panjang urusannya. Kalau dia nggak makan, kita punya, kita yang berdosa. Kalau dia bodoh, kita nggak ajarin, kita yang kena. Tuh, perempuan itu yang tadinya anak orang, tadinya anak mertua, ya, menjadi tanggung jawab hanya dengan beberapa kata. Begitu juga kita menjadi muslim, hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak lebih dari 5 menit kita ucapkan, kita resmi menjadi muslim. Tapi konsekuensinya, sehari semalam sholat 5 kali. Tadinya mah enggak. Kan? Kalau punya duit, daftar haji. Apa Anda pernah melakukan perjalanan dengan ongkos segede haji? Pernah nggak seumur hidup? Nggak ada, itu paling tinggi berarti. Untuk menjadi mukmin itu harus keluar uang. Belum lagi yang sodako, yang lain-lain lah pokoknya, kewajiban harta. Kalau kaya melampaui nisab, bayar. Ya, itu konsekuensi. Karena kita sudah memilih. Nah, berarti kita sudah naik ke derajat ketiga. Nah, kemudian kita diberi nikmat lagi, ya, kita mukmin. Mukmin itu banyak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Memang apa sih istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad? Masuk surga duluan, lahir belakangan, ngantri duluan. Itu kan kata orang kurang ajar tuh, ya kan? Kita kan lahir belakangan, ngantri duluan. Minter ribai. Ya, yang mau begitu bukan kita, yang punya surga. Begitu dihukum, paling ringan tuh. Sebab neraka itu ada 7 lapis, yang tertinggi, lapis terendah, paling atas, jahanam. Nah, jahanam ini dipakai oleh Allah untuk mukmin yang berdosa. Jadi nggak sampai ke bawah. Ya, untuk umat Nabi Muhammad yang nilainya kurang, dibersihkannya di situ. Nanti giliran dapat nilai lebih, surga duluan. Nah, ini kalau giliran dibakar,
paling ringan. Ya, lalu Allah sampaikan diberi diberi gelar kuntum khaira ummat. Kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Tuh, jasanya nggak seberapa, fisiknya kecil-kecil, umurnya pendek, juara. Waduh, ya itu mau Allah lah. Tuh, jadi kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Tuh, sudah derajat 4 tuh. Ya, yang tertinggi nanti diberikan Allah di akhirat, yaitu mendapat ridha Allah. Apa akibat kita mendapat ridha Allah? Kita akan diberi peluang melihat Allah. Itu Allah sampaikan dalam surat 75. Ya, mendekati akhir surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah mesem-mesem, masa mesem, sumringah. Ala rabb wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhannya. Tuh, tertinggi nanti Allah berikan di sana. Ya, jadi pertama dengan istighfar, maka banyak harapan yang terwujud. Apa harapan orang mau kembali kepada Allah ketika sakit, udah tua, kira-kira mendekati ajal? Yaitu pengampunan, mintanya itu aja. Nah, Allah jelaskan, pengampunan itu bisa diberikan. Jadi membuat orang puas, ya. Contohnya kita dapati dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 182. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa mim musin janafan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang lebih telak kita dapati dalam surat yang sama, ayat 218 Al-Baqarah. Innalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, sungguh orang yang beriman, walladzina hajaru, berhijrah, meninggalkan yang tidak baik, wajahadu, berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang punya harapan, ya, harapan terhadap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pertama, ya, jadi istighfar itu memberikan harapan. Yang kedua, ini ayatnya panjang ya, kalau dituntaskan bisa berkali-kali. Ini berlembar-lembar soalnya, itu 115 ayat katanya. Yang kedua, amrullah bil istighfar. Dengan istighfar kita berarti taat kepada perintah. Jadi istighfar itu perintah. Ya, pertama istighfar itu harapan, yang kedua istighfar itu perintah, perintah Allah. Kita dapati dalam surat apa ini? Surat Al-Imran ya. Wasari'u ila maghfiratin, ayat 133. Al-Imran kayaknya. Nanti ya. Surat Al-Imran ayat 133, 134. Wasari'u, ya, kejarlah, bersegeralah. Kalau bahasa Jawanya ngudaklah kamu ila maufiratin. Apa yang dikejar? Maufirah, ampunan. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Wajannah, dan surga. Arduhas samawati wal ard,
yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Tuh, perintah kita istighfar yang diperintah oleh Allah. Terus poin yang ketiga, da'watul anbiya was salihin aqwamul istighfar. Istighfar itu adalah seruan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi salah satu seruan dari nabi-nabi adalah meminta kaumnya untuk istighfar. Ya, antara lain kita dapati dalam surat Hud, surat ke-11, ayat 1, 2, 3, dan 4. Surat 11, ayat 1 sampai 4. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu. Ya, setelah menjelaskan ini adalah kitab dari Allah, hendaklah kamu jangan ibadah kecuali kepada Allah. Innani lakum minhu basyiru wa nadhir. Sungguh aku ini adalah basyir dan nadhir. Terus wa anistaghfiru. Nah, ini perintahnya, dan istighfarlah kalian. Ya, jadi istighfar itu perintah Allah. Yang kedua, seruan nabi-nabi. Dan banyak lagi. Kita hanya cuplikan-cuplikan aja ya. Kalau dituntaskan banyak. Yang keempat, istighfar min sifatil anbiya was salihin. Istighfar itu adalah sifat para nabi dan orang yang saleh. Ciri orang yang soleh itu suka beristighfar. Di antaranya kita dapati ya di akhir surat Al-Baqarah ada ayat yang suka kita baca, ghufranaka wa rabbana wa ilaikal masir, tuh ya. Terus ada ayat gini, Rabbana, mana ini? La yukallifullahu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, terusnya wa'fu anna waghfir lana, tuh ya, ciri khas orang saleh suka istighfar. 4 tuh ya. Ini 4 ayatnya banyak banget. Terus yang kelima, istighfar yakunu li nafsi walil ghair. Istighfar bisa untuk diri sendiri, untuk kita sendiri, untuk dosa kita, bisa juga untuk orang lain. Ya, contohnya orang lain ya, kita sholat jenazah itu kan kita mendoakan jenazah, ya kan? Allah maufillahu. Padahal kita juga perlu di pengampunan, astagfirullah kan. Tapi kita berdoa agar orang tersebut di Allah maufirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ya. Dalam surat berapa ini? Surat Alu Imran, surat ketiga ayat 157 sampai 159. Di sana ada ayat begini. Fa'fu anhum, 159-nya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan istighfarkanlah mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah bermusyawarah. Fa idza azamta, jika kalian sudah sepakat, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, ini ayat-ayatnya. Kita juga jumpai dalam surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyata'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Walau annahum, seandainya mereka berbuat zalim, ja'uka, mereka datang kepadamu. Jadi sahabat-sahabat itu kalau dosa
ya, bersalah, mereka datang pada Rasulullah. Fastaghfirullah, mereka istighfar pada Allah. Wastaghfaralahumur Rasul, dan Rasul mengistighfarkan. Ya, itu bedanya ya. Kalau di zaman kita, pelaku kesalahan itu kan lari. Sepanjang nggak ketahuan, dia akan bersembunyi. Bersembunyi dari hukum. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, orang yang salah datang. Ngaku. Kan ada tuh orang yang, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah pura-pura nggak dengar. Ya Rasulullah, saya berzina. Nah, nggak dengar sampai 4 kali. Terus gimana respon Rasulullah? Ali, di situ ada Ali, tolong kau cium mulutnya. Ababnya gitu. Kalau khawatir ababnya habis minum. Kan orang minum kan anu ya. Saya dengar beberapa ibu-ibu yang suaminya minum khamr itu masuk ke ngetuk pintu aja dia udah breng gitu. Udah ketahuan istrinya udah tahu dia habis minum khamr dengan masuk pintu aja. Nah ini Ali, coba kamu cium. Ya Rasulullah, saya tidak mencium bau minuman keras. Oh berarti dia dalam keadaan normal. Waras. Terus tegakkan hukum untuk dia. Tegakkan hukum untuk dia. Lalu benar didera, ya, dirajam, diikat, ditimpuk. Nah saat ditimpuk dia meronta-ronta lari. Dikejar, ditangkap lagi, ditimpuk lagi. Nah peristiwa ini sampaikan pada Rasulullah. Rasulullah marah. Kenapa kalian menangkapnya? Tuh. Dijalanin salah. Apa rahasianya? Siapa tahu dia mencabut kesaksian. Kan dia tadi berzina kan karena mulut dia yang ngomong. Nggak ada saksi. Ya kan? Nah, jadi begitu maksudnya. Kan dia datang tuh ngaku sendiri. Siapa tahu dia mencabut pengakuan. Lari. Harusnya jangan dikejar, biar lepaskan aja kan. Karena nggak ada saksi. Kan zina itu bisa dihukum kalau ada saksi. Kalau nggak ada saksi nggak boleh. Hanya menduga-duga kan, nggak boleh. Nah itu ya. Jadi boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang lain. Itu yang 5. Ke-6 sekarang. Manfaat dari istighfar. Ghufranallah azza wajal yartabitu bil taubati wal amal salih. Pengampunan Allah atau istighfarnya Allah, istighfar kita pada Allah, diterimanya istighfar itu bersyarat dengan taubat dan amal saleh. Jadi istighfar diterima oleh Allah ada syaratnya, ya, yaitu taubat dan amal saleh. Jadi nggak bisa lewat mulut saja. Kita orang taubat sambal ya, nggak bisa. Antara lain ditunjukkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 161. Allah berfirman, wa idh qila lahumuskunu hadhil qaryah, ketika dikatakan pada mereka, masuklah kalian ke negeri ini, tinggallah kalian di negeri ini, wa kulu minha, makanlah, haitsu syi'tum, dimanapun kalian berada, wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada, dan katakanlah hittah, serta masuklah ke pintu dengan sujud, naghfir lakum khatayakum, kami akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dosa-dosa bersyarat kalau kamu nurut. Nah, ini Allah sudah perintah, nanti masuk ke pintu, ke gerbang negeri, jangan sombong. Ini kan ceritanya Bani Israel disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa
sudah menguasai suatu negeri. Ya. Tapi Allah perintahkan masuk ke negeri itu jangan sombong. Harus rendah hati. Dan itu sangat kontras dengan apa yang ditujukan oleh tentara-tentara ya. Ketika masuk ke negeri itu. Amerika masuk ke Iran. Gagahnya. Kayak malaikat. Ya kan? Tapi lain ini. Ketika seseorang berhasil dengan kekuatannya masuk ke suatu negeri, diminta dengan andap asor. Ya, minta izin gitu. Padahal kalau dilawan nggak bisa, mereka nyerah semua. Tapi dengan minta izin, maaf saya, tuh, jangan memperlihatkan kesombongan. Nah, lihatlah itu surat An-Nasr, ya, Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan kamu lihat berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Terus respon kita apa? Fasabbih. Untuk bertasbih, jangan sombong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfarlah. Jadi kita ketika melihat orang banyak masuk ke kita, itu kan kita biasanya orang sombong. Wih, pada ngikut. Ya, membuat kita. Ini dilarang, kita harus bertasbih dan istighfar. Ya, tidak boleh menunjukkan keangkuhan. Nah, inilah Islam. Ya, sehingga masuknya Islam ke negeri manapun tidak ada tuduhan penjajahan. Benar kan? Bangsa kita ini kan dimasuki oleh bangsa-bangsa lain. Portugal, Jepang, Belanda, Amerika, Inggris. Semuanya dituduh penjajah. Tapi begitu orang Arab aja, nggak ada catatan dijajah sama orang Arab, nggak ada. Karena mereka datangnya begitu sopan. Udah nggak mengambil kekayaannya, tidak mengeksplorasi kekayaan, tidak ada istilah kerja paksa oleh orang Arab, nggak ada. Itu kan dulu kan kerja paksa, bikin jalan kereta tuh dari Anyer sampai Panarukan, ada kerja paksa. Ya, mereka disuruh kerja nggak dibayar, bahkan makan juga nggak dicukupi, sehingga banyak yang mati. Dibawa orang-orang tuh, dimasukkan ke gerbong kereta, ditutup pintunya. Bayangin, nggak ada AC, nggak ada apa. Lah sampai ke Jakarta mati. Kejamnya itu dulu. Ya makanya kita sebut mereka penjajah, kita melawan. Tapi ketika orang Arab masuk, kita menerima dengan baik. Nah ini bedanya. Karena caranya itu. Jadi makanya masuknya Islam ke Indonesia itu dengan kultur membaca lingkungan. Wah ini orang Indonesia senangnya nonton, maka dibuatlah wayang. Pada zaman itu yang paling efektif begitu. Karena nggak bisa ceramah begini, nggak bisa. Dikasih tontonan, tapi tontonan itu isinya pendidikan. Mendidik lewat tontonan. Dulu itu, ya di Jogja, namanya sekaten. Asalnya dari syahadatain. Yang mau masuk nonton, baca syahadat. Syahadat dulu, nggak usah bayar lagi nonton. Nah isi tontonan itu pendidikan. Terus, tapi sebelum tuntas penjajah datang, itu persoalannya. Ini bagian dari pendidikan. Belum selesai penjajah udah datang, udah acak-acakan. Kita lihat tuh, makanya Jawa itu dibagi dua, Jawa Utara dan Selatan. Selatan tidak dijamah oleh Wali Songo. Utara terus, dari mulai Banten, Jakarta, Cirebon, Demak, yang diambil utara terus. Maka pesantren banyak di utara. Ya, yang ada di selatan, ya Jogja itulah. Muhammadiyah mengambil sikap berdiri di Jogja. Masih tersisa sekarang Nyiro Kidul kan dari selatan itu, pantai selatan. Nggak ada pantai utara. Ya kan? Karena berhasil didakwahi. Masih ada, waktunya sudah habis, ganti pelajaran.
Pelajaran kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1523 dari Abi Sa'id Khudri anin Nabi, dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, idza asfaha ibnu Adam, setiap pagi, ya, apabila pagi tiba pada ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha, setiap anggota tubuh takfuru lisan, wanti-wanti kepada lisan. Semua anggota tubuh kita menging kepada lisan, mulut. Apa kata anggota tubuh? Taqulu, mereka berkata, ittaqillah, hati-hati ya. Mulut hati-hati. Fina, pada kami. Fa innama nahnu bika, maka sungguh kami diwakili olehmu. Kata anggota tubuh nih pada mulut. Jangan sembarang ngomong ya. Fa inistaqamta, kalau Anda lempeng, begitu kata anggota tubuh pada lisan, istaqomna, maka kami akan lempeng. Wa ini wajatta, jika engkau mengsol, miring, wajadna, maka kami akan miring. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Kalau menyimpang, kami ikut menyimpang. Apa maksud dari hadis ini? Pertama, hadis ini adalah menggunakan syarat. Nah, itu ya, ini syarat biasa dipakai dalam firman Allah. Contohnya, fa idza qadaitum shalah fadhkurullah. Apabila Anda sudah menjalankan salat, ingatlah Allah. Biasa ini. Yang kedua, al-hathu ala hifdzi lisan. Ya. Inspirasi yang kita tangkap dari hadis ini memberi pedoman pada kita agar menjaga lisan. Fainal a'dha kullaha takaffurusun, karena setiap hari semua anggota tubuh wanti-wanti mewakilkan kepada lisan. Hati-hati kalau memberikan pernyataan, karena pernyataan Anda mewakili kita semua. Begitu kurang lebih anggota tubuh ngomong. Wala syakka anal muslim mutalab bil hafadha ala lisani hatta la yuridul mahawi wal mahalik. Tidak diragukan setiap muslim dituntut untuk menjaga lisannya. Ya, dengan lisannya itulah bisa terjadi keuntungan dan kebuntungan. Dengan lisan itu pula bisa terjadi perang. Kan? Qala Imam Mawardi wa min syurril kalam ayakuna lidain yad'u ilai imam fi istilai naf'in au dafidarin. Bagi seorang dai, apa yang terucap dari mulutnya itu harus satu di antara dua, bisa positif, bisa negatif. Maka kita harus hati-hati. Wa dzalika anna malan maladayalahu hadyan wa mala sabaulahu hujran wa man samaha nafsahu bil kalam idza anna wa lam yura'i sihata dawai wa asabi muayyan. Jadi kalau kita menjaga, maka kita akan mendapat keberuntungan. Singkatnya, lisan itu senjata. Tergantung Anda pakai untuk apa. Ya, kalau dipakai untuk kebaikan, maka akan melahirkan keberuntungan. Tapi kalau dipakai untuk menghujat, menyakiti orang, maka akan ada kerugian. Wa min syuruti ikhtiyari lafzi, begitu juga salah satu yang penting, tidak kalah pentingnya, kita mencari kata yang kita keluarkan ini, kata-kata yang enak didengar. Pemilihan kata. Ya seperti tadilah, kalau kita tidak tahu persis ya kata yang sopan, lebih baik kita menghindari. Contohnya dalam Jawa lah, Jawa kan punya tingkatan-tingkatan. Kemarin saya sudah ngomong, yang tertinggi itu kromo inggil, makan saja, dahar,
dibawa makan nedi, gitu. Dibawa lagi mangan, dibawa lagi nyekek. Orang Tegal, wis nyekek, waduh. Ya kan? Kalau di Sunda juga ada ya. Oh, ada yang kasar sampai ke tuang. Ya. Wilujeng tuang itu sudah halus benar. Kalau kita ragu, kasar apa halus ya, udah lebih baik pakai bahasa nasional. jangan ngebade-bade. Ya. Di Jakarta juga begitu ya, sama. Apa saya lupa itu. Jadi kasar kedengarannya, nanti orang tersinggung. Jadi, padahal dia tidak maksud bersinggung. Jadi penguasaan kata itu juga penting. Bahasa Inggris juga katanya ada halusnya. Kalau you contohnya, you itu masih kasar, tapi halusnya the. Saya juga kenal itu, terutama itu ditulis oleh seorang penafsir namanya Abdullah Yusuf Ali. Ya, Abdullah Yusuf Ali itu menulis tafsir dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa yang halus. Nah, itu Anda bisa lihat di situ. Qala Imam Qasimi, "I'lam anna khatarisan azimun wala najata minhu illa nitqi." Karena kata Imam Qasimi, kalau kita sudah ngomong, salah ngomong, mau ditariknya susah. Ya, dalam sebuah hadis seorang sahabat pernah berkata, Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anu akhadhu bima naqul?" Apakah kita akan dihukum karena omongan? Apa omongan bisa berakibat hukuman? Itu seorang sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim ila hasadi hasinatihim." Bukankah ada manusia yang dijungkir balikan ke neraka dengan kepala atau hidung mereka, melainkan karena berasal dari salah lisan. Salah lisan, ya. Lisan yang salah itu bisa menyebabkan orang dijerambabkan ke neraka dengan kepala atau hidungnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka dia ucapkan yang baik atau diam. Tapi di zaman sekarang ini saudara, untuk bisa mengucapkan yang baik-baik itu ada pelajarannya. Jadi kalau orang, maksudnya begini, kalau memilih diam saja, ngerti enggak, diam saja, itu enggak terlatih. Ya. Jadi justru orang bisa berkata baik tuh setelah belajar ngomong. Sering ngomong. Jadi ada orang yang tersinggung, dia jadi mengambil pelajaran, saya kalau ngomong begini orang tersinggung. Jadi dia nggak mau ngulangi lagi. Tuh, namanya public speaking. Ya, ada public speaking. Jadi itu ada kursusnya, ada biayanya itu. Berkata-kata dengan cara baik. Dan kita masih banyak yang tidak interaktif ya. Tidak interaktif. Yang patut disayangkan ini kadang-kadang diucapkan oleh para dai seperti saya. Ya, mudah menuduh orang, beda dikit aja, khawarij. Anda tidak tahu konsekuensinya. Begitu kalau di masyarakat awam, dia mah komunis. Dia nggak tahu konsekuensinya komunis, itu tidak beragama. Kalau Anda menuduh komunis, berarti dia tidak beragama. Kalau Anda menuduh orang beragama dengan tidak beragama, itu berbalik pada Anda sendiri. Anda boleh katakan tidak suka karena begini, tapi jangan tuduh hal-hal yang sangat menyakitkan. Banyak yang begitu. Pokoknya yang bawaan itu tidak boleh dijadikan bahan tuduhan. Dasar Jawa, dasar Sunda, gitu kan, dasar Batak. Kan dia jadi Batak bukan mau dia sendiri. Nggak boleh dituduh. Jadi nantinya berbaliknya kepada Allah. Karena Allah yang buat. Ya kan? Ya ayuhan nas,
wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami sudah ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum syu'uban wa qabail, dan kami buat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu kami yang buat. Dasar wadon. Dia orang wadon, wong wadon jadi wadon bukan kemauan dia. Ya. Tapi kalau bukan bawaan, pilihan boleh. Males, bisa rajin dia. Bisa rajin, bisa males. Dia milih males. Kita tuduh, males kau mah, boleh itu. Ya, prestasi soalnya. Tapi kalau bawaan, sebenarnya tidak boleh. Sama dengan kita sudah pernah disampaikan lah, ya, memaki ciptaan Allah. Wah, cuaca ini hujan mulu, sialan, kan nggak boleh menyia-nyialkan. Walaupun yang dikatain bukan Allah, tapi itu kan ciptaannya. Ya, jadi berbalik ke kita. Hadis yang lain menyampaikan min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la yu'nihi. Salah satu ya kecerdasan seorang muslim. Kecerdasan seorang muslim, indahnya ya, keindahan dia untuk meninggalkan apa yang tidak berguna. Jadi singkatnya, salah satu kecerdasan seorang muslim ya bisa mengatur waktunya, mengatur hidupnya. Kecerdasan seseorang mengefektifkan waktu. Nah, karena modal kita yang terbesar itu umur. Ya kan? Umur kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Wa min afatil lisan fudulul kalam. Salah satu afat cederanya lisan adalah fudul, kelebihan ngomong. Kelebihan ngomong. Jadi kalau kita hanya bisa dengan 2 kalimat, jangan 3 kalimat. Itu tapi bisa menempatkan 2, tidak perlu 3, itu perlu latihan. Yang salah adalah, saya lihat ini, perkembangan di pesantren, ya, oleh kiai-kiai dididik itu keras. Tidak boleh protes. Nanti ada salah, diam aja dia. Nggak protes. Justru ini dalam kondisi tertentu tidak baik. Ya, sebab orang itu tidak tahu bahwa dia salah. Seumur-umur. Jadi harus diberitahu. Karena manusia itu kan, ya, makhluk yang mudah lupa, gampang tergoda. Maka itu fazakir, ingatkanlah, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan tanfaul mukminin, bermanfaat untuk orang mukmin. Tuh, jadi ya, jadi salah satu afatul lisan, bahayanya lisan, al khawdu fil batil, kita membincangkan kebatilan. Wa wal kalam fil ma'asi kahiyati ahkali ahwalin nisa, kita membincangkan keterlaluan dalam suatu masalah, yaitulah menghambur-hamburkan waktu. Tapi dalam suasana tertentu susah, Pak. Ya, contohnya kita touring bersama, ya lagi santai, kalau nggak ngomong menang, Pak, itu. Kan justru dilihatnya aneh itu kan. Diam aja. Jadi ada waktu-waktunya lah. Ya, contohnya makan, saat makan bersama itu sunnahnya ngomong, ngobrol. Jangan diam, klotrak. Ini hanya kedengaran dentingan piring yang beradu dengan sendok. Makan bersama, sunahnya ngobrol. Tapi usahakan isi obrolannya itu bermanfaat. Sifatnya informasi. Informasi boleh tip-tip, kita cerita tentang apa, kan? Wa aktsarun nas yutatajalasuna lil futu litafarruj bil hadis. Wala yandu kalau al-tafaqu bi aradin nas, dan kebanyakan menyerang orang katanya. Ya, ini yang dilarang. Inna rajula la yatakallam bi kalimah, karena kata-kata yang meluncur dari mulut kita ketika salah itu susah ditarik. Ya, kecuali kita minta maaf, saya salah ucap, nah, itu harus segera ya. Selanjutnya, min maudhi'ati da'wah bayan khata lisan ala a'dha. Inspirasi lain yang kita tangkap dari hadis ini adalah menyerukan, ya. Menyerukan atau menyampaikan bahayanya lisan.
Jadi kita harus pandai menjaga lisan. Yang namanya menjaga kan tahu kapan lepasnya, kapan tidaknya. Ya, jadi jangan nggak tahu. Singkatnya, menjaga lisan itu tidak harus dengan diam. Udah, tapi kalau kita bingung, takut mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ya lebih baik diam. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Tapi kalau kita bisa, jangan diam. Gitu. Di sisi lain kita harus belajar. Iya. Di sisi lain takut salah. Iya itu. Kalau di dunia pesantren itu sampai ustadznya salah, diem aja. Biar dia benar sendiri. Saking takutnya. Jadi suasananya menyeramkan. Pengajian di tengah-tengah kiai-kiai itu menyeramkan. Ustadz, saya mau nanya, itu jarang begitu. Itu mirip suasana yang umat di depan pendeta. Pendeta itu jarang mengajak dialog. Jadi maka disebut dengan dogma. Ya, beda dengan Islam. Islam itu mengajak dialog. Tidak seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan nggak bisa ditentang. Pak, maaf. Kan jarang ada yang begitu. Ya, makmumnya terima aja lah. Mau apa tak apa diam aja. Wa tatawadu lisan wa taqulu lahu haqiqatan wa lisani hal ittaqilafina. Jadi artinya anggota tubuh kita ya semuanya wanti-wanti kepada mulut, hati-hati. Karena Anda mewakili kita semua. Ya begitu kan? Sama dengan pejabat. Kalau sampai salah, kita bisa beruntung, kita bisa buntung. Gitu kan? Ini akibat ulah Amerika, apa nggak bisa jadi orang baik-baik? Kalau dia butuh minyak, beli begitu aja. Udah baik-baik saja, nggak usah merampas-rampas begitu. Ini mungkin tidak akan naik harga ini. Tapi dia yang memicu begitu. Apa untungnya gitu? Berapa uang uang dari negara yang habis untuk perang? Satu pesawat ya berapa itu? Untungnya apa gitu loh? Maksud saya, apa nggak bisa jadi orang baik-baik? Iran, kamu kok minyaknya banyak tak beli sih? Apa nggak bisa diskon? Apa nggak bisa ngomong baik-baik begitu? Ya kenapa harus pakai bedil gitu? Saya kira pasti baik-baik sih kalau dibeli atur nuhun gitu kan. Jadi ya dengan sekarang itu dipalak, Iran jadi malak, siapapun yang lewat Selat Hormuz bayar, tadinya nggak bayar, sekarang bayar, malah dia jadi untung. Tuh. Jadi memanas kita. Lah Malaysia selalu ada touring ke Malaysia. Setiap ngomong orang Malaysia itu menjatuhkan orang Indonesia. Kita sebagai bangsa kalau dihina harus melawan. Anda dapat uang itu bertransaksi dengan siapa? Itu aja gampang. Kita kan orang Indonesia. Kalau Anda nggak nganter, apa dapat duit? Itu kebodohan, sebuah kebodohan kalau kita menghina pelanggan. Ya, sama dengan tokoh-tokoh inilah. Tokoh-tokoh ini. Kan kalau saudara saya menghina orang Islam, saya ngomong, Anda buka toko, Anda buka bisnis, coba lihat baik-baik, pelanggan Anda paling banyak orang beragama apa? Anda kok bodoh sekali menghina mereka. Ya Anda harus manjakan mereka. Jangan dibodoh-bodohin, jangan dianggap goblok. Karena pembeli paling banyak orang Islam. Anda bisa kaya karena orang Islam. Saya sering ngomong begitu. Jadi kita jangan diam saja. Ya karena di sini orang Indonesia jadi kuli. Loh, tanpa kuli tidak mungkin Anda jadi bos. Ingat tuh. Saya sering mengingatkan bos-bos. Bapak menjadi bos itu karena kami. Tanpa kami tinggalkan semua. Ya kayak imam nggak ada makmumnya, apa bisa jadi imam? Tinggal semua kan? Makanya saya sering ngomong pada murid-murid, alhamdulillah, pertahankanlah kebodohanmu ya. Jadi ngomongnya jadi nggak enak ya. Saya pertahankanlah kebodohanmu. Dengan kebodohanmu itulah Ustadz menjadi gurumu.
Apa nanti kalau kamu pinter, mau Ustadz nggak bisa ke sini. Udah bodoh aja. Wih, jangan begitu. Nah, makanya jadi orang pinter. Jadi kita terbalik nasihatinnya. Udah jadi bodoh aja lah. Wih, jangan begitu. Makanya jadi pinter. Jadi kalau pinter nanti Ustadz senang melihatnya, hidup kamu bahagia. Kalau kamu bodoh kan nanti gurunya siapa sih, kan ke bawah kita. Nah, itu ya. Wa qala tibi wala ta'ad hadza hadis ma majamin irtibatil a'dha bil qalbi fa inna lisan tarjamanil qalb. Begitu juga tentang hati. Ya, mulut ini adalah lahiriah, hati juga sama. Kalau memang hati kita baik, pasti omongannya baik. Tapi saya belum dapatin terutama dari ahli-ahli agama suka nyelekit ngomongnya. Itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Menjatuhkan orang itu tidak boleh. Sebenarnya ya, harus dimulai dari pimpinan. Saya pernah mengilustrasikan seorang kiai dengan seorang pastor, pemimpin gereja. Pemimpin gereja itu kenapa orang banyak tertarik masuk mereka? Karena ngomongnya halus. Ada orang bercanda di depan gereja. Anak-anak dari mana? Ya kan? Kalian dari mana ini, kok Bapak nggak kenal sih? Oh, kan kalau ditegur begitu pada diam tuh. Ditegur dari mana? Oh, gitu. Ini ayo masuk ke gereja. Ya kan? Itu perlakuan pastor begitu. Anda coba kalau nggak percaya, nyelimurlah ke gereja. Rata-rata mereka baik, tapi giliran ke kiai, udah diam. Begitu kita ribut-ribut, Pak, ribut. Jadi orang ngebecer lari. Tuh, cara pendekatannya berbeda. Nah, kita kemudian salahin ketika terjadi bencana, mereka datang dengan bantuan makanan. Kita nggak pernah ngebantu. Lalu banyak orang yang tertarik menjadi ikut mereka. Kita baru ngomong, dasar itu kristenisasi. Lah kitanya tidak islamisasi. Kita islamisasi lah. Ya. Kita contohnya cara kita ini dipuji oleh pernah pengungsi Rohingya apa itu? Saya lupa itu. Ada di At-Taubah. Berapa orang? Ada 18 orang. Mereka berpamitan, saatnya karena sudah selesai, kami kagum dengan orang Islam. Sangat berbeda dengan informasi yang kami terima. Kami dengar orang Islam itu galak, suka memaksa. Tapi ternyata kami tidak dapati satu pun dari kalian yang memaksa kami untuk beralih agama. Dia bilang begitu. Selama ini kami menganggap begitu. Ya, terus disampaikan, kalau kami tidak memaksa itu karena ada dalilnya. Apa ada orang Kristen dalilnya tidak boleh memaksa orang? Gak ada. Kalau kita ada dalilnya, la ikraha fid din. Orang datang untuk muslim, kita mesti ngomong, ada yang maksa enggak tuh? Masih kita tanya, apakah Anda dalam tekanan? Apakah Anda ikhlas? Dan sebagainya. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah, waktu kita habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita tidak lupa selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.